Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, mari kita coba untuk refleksi. Sebagai seorang pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, bahkan stres, karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita mengontrol diri? Sekarang, kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional sekaligus keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional. Di sini disingkat PSE, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuannya adalah memberikan pemahaman penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional ini meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu untuk peningkatan perilaku positif. Berikutnya, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif. Kemudian, untuk peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, tujuannya adalah untuk pengurangan tingkat stres dan juga peningkatan performa akademik murid. Nah, sebagai pendidik, guru harus menerapkan kelima KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Well-being, kesadaran penuh atau mindfulness. Kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan well-being itu? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Di sini yang dimaksud adalah kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Berikut adalah 5 kompetensi sosial emosional atau 5 KSE. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Untuk manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif.
Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan juga mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan serta perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sekarang kita akan membahas kesadaran penuh atau mindfulness. Di sini meliputi berbagai hal, yaitu yang pertama perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja, atau di sini yang dimaksud adalah purposeful attention. Kemudian dan sekarang atau present moment. Kemudian yang berikutnya adalah rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan juga welas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh tersebut bisa menggunakan teknik stop. Ingat ya, teknik stop hanya salah satunya saja. Teknik stop ini S, stop atau berhenti sejenak, T, take a breath atau ambil nafas, O, observe atau observasi, P, process atau lanjutkan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau konteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Berikutnya adalah implementasi KSE atau kompetensi sosial emosional. Yang pertama atau pada tahap pertama, pengajaran eksplisit. Berikutnya, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang selanjutnya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berikutnya, yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. PSE dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. PSE juga erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Rangkaian modul yang telah dipelajari saling terkait semua untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah dan pertanyaan yang terakhir adalah berkaitan dengan pertanyaan nomor dua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan juga rekan sejawat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
Pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan murid saja sehingga pembelajaran hanya terfokus pada pemenuhan nilai kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan diri, orang lain dapat memanajemen diri untuk mengelola emosi atau perasaan mereka, kemudian memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan yang terpenting juga adalah dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Untuk pertanyaan nomor 2, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Tentu yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and process, atau teknik lain yang sesuai. Jadi tidak hanya menggunakan teknik stop saja, bisa menggunakan teknik yang lainnya. Yang berikutnya adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan juga penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. Untuk soal nomor 3, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Nah, perubahan bagi murid yang pertama adalah tentu akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kemudian kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Adapun untuk perubahan bagi rekan sejawat, melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru di sekolah. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.